Hamengkubuwono. Ya, ini fotonya pahlawan kita Sultan Hasanuddin. Ada yang tahu ceritanya Sultan Hasanuddin? Tulis katanya tahu. Tulis ahli sejarah. Ayo yang tahu nggak apa-apa diceritakan. Tahu. Agar kalian memahami ceritanya pahlawan Sultan Hasanuddin, coba dibaca dulu yang ada di buku kalian. Halaman 10. Iya, Bu. Dibaca bergantian dulu ya. Iya. Pertama dari Sulis dulu. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Gowataro di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Boni yang dibantu oleh Belanda. Sudah ganti Mbak Jui. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri. Arupalaka Ratenri Tato Toerung sudah seperti saudara kami sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Ya, gantian Mbak Rotun. Itu yang salah. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Sampai terakhir. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun juga dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, dari kalian membaca teks yang ada di buku kalian, kalian mengerti tentang cerita tentang Sultan Hasanuddin. Sekarang Ibu akan tanya, Sultan Hasanuddin ini berasal dari mana? Makassar. Ya, Sulawesi Selatan atau Makassar. Sultan Hasanuddin ini salah satu raja Islam yang ada di Indonesia. Dijuluki oleh orang Belanda apa? Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur. Kenapa kok dijuluki ayam jantan dari timur? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Nah, karena keberaniannya Sultan Hasanuddin melawan orang Belanda ketika penjajahan dulu, sehingga orang Belanda salut dengan Sultan Hasanuddin, sehingga Sultan Hasanuddin diberi julukan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin ini dikenal oleh orang Belanda yang arif dan bijaksana. Meskipun Sultan Hasanuddin wafat, tapi tetap dikenal oleh warga Indonesia, sehingga namanya pahlawan itu tadi dijadikan apa? Nama jalan. Ya, nama jalan Sultan Hasanuddin. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara berkomunikasinya para pahlawan ketika penjajahan dulu? Ada HP. Kentang. Iya. Sekarang Iya. Ibu minta kerjakan halamannya selanjutnya itu. Ya. Yang ini loh. Ya, itu dikerjakan dulu. Secara berkelompok, dua-dua. Iya, satu.
Nggak boleh bertengkar ya. Ya. Bukan saya yang bilang. Cirayut. Ini sudah ya. Istri itu apa ini? Sudah Bu. Sudah selesai? Ya sudah. Nah, sekarang Ibu tanya. Yang kolom pertama itu. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Kelompok 1 dijawab. Ayo, satu yang mana? Ya. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Islam Gorontalo di Makassar. Orang Belanda menjuluki ayam jantan dari timur. Ya, betul sekali. Kenapa kok dikatakan ayam jantan dari timur tadi? Karena kegigihannya. Ya, karena kegigihannya dan keberaniannya. Sekarang yang kolom kedua dijawab dengan kelompok 2. Tidak. Kok enggak? Kamu ini. Apa yang kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Kenapa sultannya? mempunyai sifat berani dan bijaksana. Ya. Sudah dijawab semua kan ya dari Ya. kelompok-kelompoknya tersebut. Ya. Sekarang kita bisa mengambil sifat yang baik dari Sultan Hasanuddin itu tadi sifat yang bagaimana? Berani. Ya, kita harus bijaksana. Berani dan bijaksana. Tidak boleh malu-malu. Apa gigi? Gigi itu bersungguh-sungguh. Ya. Tahu. Harus kuat. Saya kuat Iya. Sekarang kan di bawah itu ada soal lagi itu. Yang bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Itu dijawab secara individu ya. Karena kan itu dijawab secara menurut pendapat kalian masing-masing. Iya, Bu Guru. Nanti saya tanya satu-satu ya. Iya. Dikerjakan dulu itu yang bawah itu yang bawah sendiri. Sudah selesai anak-anak? Belum. Ya, saya tunggu. Kurang 5 menit ya anak-anak. Ya. Nanti 2 anak yang ibu guru tunjuk. Sudah? Ya, sekarang ibu tanya Mbak Novita. Coba apa pendapatnya Mbak Novita tentang menghargai jasa para pahlawan? Itu Bu, mengikuti upacara setiap hari Senin. Ya, pintar sekali. Selain itu ada apa lagi? Apa lagi? Memperingati ya kemerdekaan. Memperingati Hari Kemerdekaan. Karena itu ada. apa? Ya, jadi Menjadi salah satu anggota apa? Penyanyi. Penyanyi apa? Penyanyi Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Ya, sekarang ibu akan bermain tepuk tangan ya. Ya. Biar kalian lebih refresh lagi. ya. Tadi kan sudah mengerjakan. Sekarang kalau tepuk 1, tepuknya 1. Oke, Bu. Kalau tepuk 2, Pak, got. tambahin jos gitu ya. Tepuk 1.
penjajahan, perang atau penjajahan, dulu kan masih tidak ada gadget atau HP. Nah, para pahlawan kita berkomunikasi melalui cahaya penginderaan. Gimana? Ada yang tahu? Enggak. Dulu kan ada yang pakai kentongan, Iya. terus pakai itu loh, pramuka itu loh. Iya. Ya, pakai semaput. Nah, ini memakai sifat-sifat cahaya dengan penginderaan. Ya, sekarang sebenarnya ibu ingin kalian belajar di luar kelas. Soalnya kan nanti ada bermain lari-larinya kayak perang gitu. Namun sekarang kan gitu cuacanya agak mendung, agak hujan. Jadi nanti tidak ada mataharinya, tidak bisa praktek. Nah, sekarang ibu ganti dengan ini senter dan kaca. Nah, senter ini diibaratkan seperti Cahaya matahari. ya cahaya matahari. Pintar semuanya. Nah, ini coba gini. Nanti dipegang aja ini kacanya. Ibu sebagai matahari ya. Lampunya nggak dimatikan dong? Nggak usah, nggak apa-apa. Kelihatan kok nanti cahayanya. Nah, sebelum para pahlawan berkomunikasi melalui cahaya, itu disepakati dulu. Kalau ada cahaya yang muncul itu dengan ini misalnya. Itu loh. Nah, kalau dimatikan bulan. matikan aja ya lampunya biar kelihatan. Mati Bu. Nah, kalau ada simbol gini diputarkan cahayanya, ini menandakan kalian harus berkumpul. Ya, berkumpul. Nah, disepakati dulu. Ini disebut apa? Pantulan. Cahaya dapat dipantulkan. Sudah paham dari sini ya? Paham, Bu Guru. Lampunya dinyalakan. Ya, lampunya dinyalakan. Nah, sekarang kan kalian sudah paham tentang percobaan tadi. Percobaan apa tadi? Memantulkan Memantulkan cahaya yang dapat dilihat oleh penginderaan mata. Sekarang ibu minta itu mengisi membuat laporan tentang percobaan yang sudah dicoba tadi. Ya. Nah, itu dikerjakan dulu ya, anak. Iya Bu. Biar tambah pintar kalian. Nah, nama percobaannya tadi apa namanya? Sudah, Bu? Sudah selesai baliknya? Sudah? Habis ini pulang kok. Ayo cepet, dang pulang. Ayo. Ibu di LSD. Aduh. Siap. Kompor. Alat dan barang. Catatan tanda. Tunjukkan kegunaan alat dan barang. Praktekkan alat dan barang. Alat hari kok. Oh iya sih maksudnya. Simpulan. Dapat melihat hasil dari alat dan barang. Melihat hasil kerja. Tidak ada yang kesulitan anak-anak. Tidak. Pintar aja. Sudah Bu. Sudah selesai? Sudah. Ibu minta kalian perwakilan satu anak membaca hasil yang sudah dikerjakan tadi. Ayo baca dulu yang di depan sendiri. Enggak, kamu aja ayo baca dulu. Dwi tadi sudah baca. Iya. Ayo kamu yang depan sendiri. Ayo maju
Belum makan Bu. Belum makan, sudah siang. Makan yang dulu. Makan siang. Ayo, 1, 2, 3, silakan dibaca. Duduk aja nggak apa-apa. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya pemantulan cahaya dengan tujuan untuk mengetahui pemantulan cahaya. Alat-alat yang dibutuhkan: 1. Senter, 2. Kaca. Langkah kerjanya: siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya tadi senter dan kaca ya Bu. Ya, betul. Yang kedua, nyalakan senter. Ketiga, arahkan ke arah kaca. Dan keempat, dapat dilihat pemantulan pada dinding tembok. Kesimpulannya, iya dinding tembok. Iya sih. Kesimpulannya, untuk mengetahui pemantulan cahaya. Sudah. Benar anak-anak? Benar. Yang memang pintar sekali ya. Silakan Kasih duduk. Ya, silakan. Nah, setelah kalian belajar tentang cahaya, tentang sultan-sultan tadi, kerajaan pahlawan, maka berakhir pula pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu tanya, apa tadi yang sudah dipelajari oleh anak-anak tadi? Pahlawan. Pahlawan siapa yang tadi yang dipelajari? Sultan. Terus apa lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Terus apa lagi? Percobaan. Membaca teks tadi. Hasil laporan. Oh iya. Kalian belum mengetahui ceritanya, sehingga kalian bisa mengetahui ceritanya. Nah, sebelum pulang, Ibu minta berdoa dulu ya. Ya, Bu. Agar kalian selamat di perjalanan. Soalnya kan musim hujan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.